Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kita sangat bersyukur apabila Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, tentu kita sama-sama sudah melihat, sudah merasakan bagaimana Tuhan adalah pribadi yang hidup, pribadi yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita, pribadi yang mengasihi manusia. Dia bukan pribadi yang tinggal sejarah. Tuhanku bukan pribadi yang sudah mati, tetapi dia hidup sampai selama-lamanya. Maka saudara-saudara berdoa. Doa satu-satunya sarana manusia berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta yang sudah menyelamatkanku, melepaskanku, menyembuhkanku. Namanya adalah Yesus Kristus. Maka ketika saudara-saudara percaya, berdoalah di dalam nama Yesus. Sebab doa adalah satu-satunya sarana yang Tuhan berikan agar manusia dapat berkomunikasi dengan Dia. Di dalam doa itu mencakup pujian penyembahan, mazmur, ucapan-ucapan syukur dan terima kasih. Termasuk juga permohonan-permohonan, baik yang terucapkan atau tidak sanggup diucapkan. Itu semua terkandung dalam satu, yaitu doa. Doa ini sangat bermanfaat. Ketika kita berdoa, tidak boleh dalam keadaan tertentu saja. Berdoa dalam keadaan baik itu bagus. Tetapi ketika engkau sakit, ketika orang tuamu sakit, ketika anak-anakmu sakit, jangan lupakan doa. Jangan putus doa. Jangan berhenti doa. Karena doa adalah kekuatan orang percaya. Karena doa itu adalah nafas
rohani kita. Masalah-masalah yang datang, pergumulan termasuk penyakit. Banyak orang lebih mengutamakan hal yang lain di luar doa. Padahal bagi Bapak Ibu yang mungkin yang menyaksikan atau mendengar ini, kalau engkau pernah ada di situasi kritis yang mana menunggu dokter belum datang, hanya mengandalkan ventilator atau selang infus, ataukah kita harus mengantri menunggu di kondisi begini, banyak orang yang sakit dan membutuhkan layanan medis. Mungkin ada orang yang memiliki uang yang banyak, tetapi kalau saudara yang pernah mengalami kritis, engkau tahu bahwa di saat-saat itu tidak ada hal lain yang bisa lagi kita berharap kecuali satu: doa. Dan di saat-saat kritis itu, saudara-saudara, doanya hanya satu. Dan doa ini pastor bagikan kepada saudara-saudara. Doa yang sangat-sangat aman, tenang, dan teduh. Doa apakah itu? Di saat kritis, sementara medis menunggu atau antri, tetap doa yang utama. Dan doa yang bisa engkau ucapkan di dalam kondisimu yang tidak berdaya sama sekali, engkau ucapkan doa ini. Tubuh, jiwa, rohku adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah disucikan, sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang benar hidup oleh karena iman. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara-saudara bisa berdoa seperti yang Pastor ajarkan, di saat tidak berdaya sama sekali, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Baik medis dapat menolong ataupun tidak lagi tertolong.
Tetapi Kristus sudah menolong kita di dalam hidup ini dan keabadian. Pastor ajarkan ini kepada saudara-saudara yang sehat, yang baik, yang masih diberi Tuhan kondisi-kondisi yang prima. Belajarlah andalkan Tuhan, sehingga setiap hari kita bisa merasakan kasih karunia itu sempurna. Kasih karunia Tuhan melebihi segala harta. Kasih karunia Tuhan melebihi segala fasilitas yang Anda miliki. Percayalah, sekalipun sulit engkau percaya atau menghayati. Namun saya hamba Tuhan, saya sampaikan bahwa kasih karunia Tuhan lebih daripada apapun sebetulnya yang kita perlukan di dunia ini. Selama kita punya kesempatan bersyukur, menyembah, memuji, berbakti kepada Tuhan, melayani, kita tidak melakukan itu. Dan kalau Tuhan izinkan ada sebuah keadaan untuk kita belajar syukur kalau diberi waktu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang pergi meninggal secara mendadak. Betapa menyesalnya dan ironisnya. Kalau di hidup yang singkat ini, Tuhan sudah beri kasih karunia kepada manusia. Tapi manusia tidak menghargainya. Memang seringkali sesuai apa yang Tuhan katakan, bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu bisa dirasakan sempurna. Karena saat kelemahan datang, kita baru sadar bahwa apa yang kita punya semua menjadi tidak berharga sama sekali. Satu-satunya yang kita butuhkan kasih karunia Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan ini, saudara, perhatikan. Sekali lagi pastor sampaikan, hubungan kita dengan Tuhan diperhatikan. Saat kita kuat, kita merasa hebat, kita bisa argumentasi, kita merasa pintar, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi seringkali semua hal-hal itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang senangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, belajar andalkan Tuhan. Baik dalam keadaanmu sehat hari ini, ataupun keadaanmu sedang lemah, atau menyaksikan, mendengar ini, mungkin ada yang sedang terbaring kritis di rumah sakit. Tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pribadi yang kekal, yang tidak mengecewakan, yang akan menemanimu di keabadian. Jangan sakiti hati Tuhan.
Jangan kecewakan Tuhan atas talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih. Tuhan mau kita berbuah supaya kasih karunia-Nya ini dapat dirasakan oleh orang lain. Keluarga kita, orang sekitar kita. Tuhan tidak mau kita menjadi pintar berteori. Tuhan mau kita menjadi orang yang menghidupi kasih karunia, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih karunia pribadi Yesus, kasih Yesus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang, aku rela, meski dalam kelemahan, meskipun dalam kesukaran, meskipun dalam kesesakan, meskipun aku kelihatan lemah, tetapi karena kasih karunia Kristus, maka aku kuat. Meski secara medis berkata Anda sudah tidak berdaya, lemah, tidak ada harapan. Jika Tuhan menolongmu, menjawab doamu, engkau dapat disembuhkan secara ajaib, seperti tubuh Pester ini. Tubuh Pester ini ketika diserang COVID, saudara-saudara, ini semuanya sudah penuh lendir. Saat di CT Thorax ya, ini sudah asap semuanya. Artinya ruangan untuk bernafas sudah tidak ada. Di sini semua sudah tertutup, Bapak Ibu. Seluruh cairan di tubuh area pernafasan Pester ini menjadi kering. Makanan yang harusnya untuk membantu tubuh itu menjadi musuh. Kira-kira itulah sedikit gambaran saat virus itu menyerang tubuh manusia. Tanda kutip gejala berat ya. Kasih karunia Tuhan yang saya sampaikan dalam hidupku bertahun-tahun membuktikan sanggup melepaskanku dari kematian karena COVID-19. Bukan hanya Pastor Andy, saudara-saudara pun Tuhan kasih. Percaya kepada Tuhan. Pastor, saya sesak, Pastor. Waktu sesak itu kita butuh oksigen, kita mungkin tidak punya. Jangan lupa bahwa nafas itu adalah pemberian Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Engkau akan menerimanya.
Dan sejak dahulu Pastor melayani Tuhan sampai hari ini, sungguh-sungguh belum pernah saya melihat Tuhan itu meninggalkan orang benar. Apakah saudara percaya? Apakah firman Tuhan ini membuat hatimu semakin mencintai Tuhan? Karena saat ini keraguan, kebimbangan, ketakutan hadapi masa depanmu itu sudah go. Itu sudah dilepaskan. Dan hari ini saya sembuh. Anda sembuh. Indonesia sembuh. Kota-kota disembuhkan. Karena barang siapa yang andalkan Tuhan di dalam segala kondisi, termasuk di dalam situasi tidak berdaya, Tuhan Yesus pasti menolong. Bapak Ibu, Pastor Randy mendoakan Bapak Ibu sekalian, angkat tubuh, tangan Anda sebagai ekspresi. Berikan ekspresi tubuh Anda. Diberkatilah setiap tangan yang terangkat. Pastor Andy mendoakan saat ini aliran kesembuhan men-touch tubuh Anda, mengalirlah, dialirkan aliran kesembuhan dari Bapakku. In Jesus' name. Segala kelemahan, sakit penyakit, gangguan darah, jantung, lever, ginjal, jadilah sembuh. Dan organ-organ tubuh Anda membaik. Sekarang tangan saudara-saudara taruhlah di dadamu. Touch. In Jesus' name. Disembuhkan oleh Bapakku di surga. Amin. Aliran kesembuhan sudah menjamah tubuh Anda. Hidup barulah,
Ini adalah kesempatan Anda mengalami kasih karunia Tuhan yang sempurna. Andalkanlah Tuhan Yesus. Dan tentu, mari sama-sama kita melayani Tuhan. Ayo, yang mau melayani Tuhan Yesus bersama Pastor Andy, mana hatinya, mana aminnya. Biar Tuhan yang di surga yang bersuka cita dan bangga kita menjadi anak-anaknya yang diberi kasih karunia, kita syukurin dan kita hidup bagi Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pemirsa dan pendengar, sehat-sehat ya, panjang umur, supaya kita bisa mewariskan iman kepada anak cucu kita. Kita punya waktu lebih panjang untuk melayani dan senangkan hati Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.